Selamat siang Ibu. Perkenalkan, nama saya Diki Efransi Hobi. Saya dari rumah sakit ini sebagai konselor gizi, ya. Dan hari ini kan Ibu bertujuan sini untuk dapat diberikan konseling, bukan? Dan sebelum kita mulai, izin bertanya, nama Ibu siapa ya? Nama saya Ani. Oh, nama Ibu Ani. Usia Ibu berapa? 25 tahun. 25 tahun. Sebelumnya, apa kabar Ibu? Baik hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai ya, izinkan saya untuk bertanya apa keluhan Ibu yang datang ke sini? Jadi saya kesini itu, saya baru melahirkan 6 minggu lalu. Saya itu mau memberikan ASI eksklusif untuk anak saya, tapi saya punya tuntutan kerja. Nah, saya itu mau minta tips atau bagaimana cara agar saya bisa tetap memberikan ASI eksklusif, tapi saya juga bekerja. Seperti itu ya. Sebelum itu bagaimana kondisi bayinya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, kalau begitu Bu. Jadi sekarang kan kita akan melakukan proses konseling dan kemungkinan akan berlangsung sekitar 15 sampai 25 menit. Sebelumnya, apakah Ibu bersedia untuk melakukan konseling secara bersama-sama untuk mencari alternatif dan pemecahan masalah ini mengenai Ibu? Saya bersedia karena juga ini demi anak saya. Ya, terus baik. Jika Ibu bersedia ya. Baik, sebelumnya saya ingin bertanya untuk tinggi dan berat badan. Sebelumnya Ibu sudah pernah mengukur tinggi berat badan? Sudah, karena sekitar 2 minggu lalu saya itu juga baru saja dari rumah sakit untuk memeriksa kondisi saya karena saya melahirkan itu sesar. Oh, sesar ya. Oke. Kalau boleh tahu tinggi dan berat badannya berapa? Tinggi badan saya 160. Berat badan saya setelah melahirkan ya agak sedikit menggendut ya. Oh, iya. Ya itu sekitar 65. Oh, iya. Itu hal yang wajar memang ya setelah melahirkan ya. Baik. Kemudian kita masuk ke ini ya, konsumsi Ibu dulu sebelumnya. Kalau boleh tahu, apa saja makanan kesukaan Ibu? Saya suka makan tahu dan tempe. Saya juga suka kok sama buah, sama sayur, saya juga suka. Tapi ini Pak, masalahnya saya ada informasi kalau Ibu menyusui makan makanan ikan itu akan membuat asinya menjadi amis. Nah, maka saya nggak suka makan ikan. Oke ya, jadi Ibu mendengar isu-isu seperti itu ya. Baik. Kemudian apakah Ibu suka ngemil gitu Bu, ketika pagi atau sore hari gitu? Ngemil saya paling ini sih makan makanan kayak roti crackers gitu aja. Baik. Dan biasanya sarapan apa itu? Kalau sarapan saya suka minum kopi dong. Kopi ya? Tapi cuma 1 gelas saja kan? Iya. Baik. Kemudian saya ingin bertanya, apakah ada masalah ya selama menyusui? Alhamdulillah tidak ada, dan anak saya pun lancar aja aslinya. Ya minumnya lancar, terus juga dia tuh tipe anaknya tuh yang ini Pak, kalau minum tuh suka banyak gitu. Nah, kadang saya kayak suka kewalahan gitu kan. Kadang stok asinya sudah menipis, tapi anak saya tetap masih mau. Nah, apalagi masalah saya tuh itu tadi, saya tuh sebelum bekerja, tapi saya tuh tetap mau ngasih ASI eksklusif seperti itu ya. Baik Ibu, kemudian dalam sehari kira-kira Ibu makan berapa kali? Saya makan 2 sampai 3 kali sehari aja sih Pak.
makanannya seperti tadi ya, dengan tempe Iya, ya. sayur-sayuran. Rasa yang lebih disuka dalam makanan, rasa apa itu? Saya tuh penyuka ini asin tapi tidak terlalu asin, asin-asin gurih gitulah. Gurih ya. Tapi saya juga suka manis walaupun yang tidak terlalu manis, manis-manis jambu lah. Baik. Kemudian Ibu, kalau boleh tahu, Ibu di rumah masak atau bagaimana? Iya, saya di rumah masak sendiri. Masak sendiri ya. Jadi saya tahu lah berapa takaran garam, gula. Berarti tidak ada konsumsi garam atau gula yang berlebih ya? Iya. Baik. Sedikit memotong pembicaraan ini ya, Ibu ya. Saya ingin tahu juga tadi, Ibu kesini dengan siapa ya? Saya di sini tadi diantarin sama supir saya. Oh, supir ya? Iya. Oh, saya kira ada suara. Tapi saya lagi bekerja. Kerja. Anak juga dititipin sama ada babysitter. Baik. Kira-kira ada lagi permasalahan yang ingin Ibu sampaikan? Sejauh ini itu saja. Sama tadi ada saya bilang saya nggak suka makan ikan loh, karena Ya, karena amis tadi Iya. ya, takut asinnya jadi amis ya. Baik. kira-kira informasi itu benar tidak ya dok? Setelah ini saya akan Oh, iya. jelaskan ya. Kita secara bertahap dulu ya. Baik. Setelah mendengar permasalahan dari Ibu tadi, kita masuk ke dalam sesi monitoring ya Ibu ya. Dalam gizi monitoring itu perlu karena di situ kita bisa memberikan saran dan solusi juga kepada pasien atau kepada klien apa yang terbaik untuk dilakukan. Jadi di sini tadi kan Ibu ingin ASI eksklusif bayinya walaupun sibuk bekerja dari pagi hingga sore. Kalau Ibu memang ingin ASI eksklusif, saran saya ketika ingin pergi bekerja, anak sudah diberi ASI terlebih dahulu, ya. Kemudian tetap menyetop ASI ya Ibu ya dalam rumah dengan breast pumping, ya kan? Jadi anak tidak akan kekurangan ASI dan juga karena kan apalagi tadi Ibu mengatakan anaknya bisa dikatakan lancar ya ASI-nya ya, bahkan banyak itu. Saran saya Ibu harus istirahat yang cukup juga, karena kan produksi ASI kita kan tergantung juga kepada kesehatan kita. Jadi ya kalau bisa kan setelah pulang kerja itu istirahat. Kemudian selain breast pumping juga ya kemudian istirahat yang cukup. Tentunya sebagai ibu menyusui konsumsi kita harus memperhatikan ya Ibu ya, karena kan sekarang ini banyak juga konsumsi di luar sana yang tidak sesuai gitu kan, yang menyebabkan masalah kesehatan pada kita. Dan tadi Ibu mengatakan Ibu masak di rumah kan, dan itu adalah langkah yang bagus ya dari membeli makanan dari luar. Dan dari saya juga kalau untuk pilihan makanan ada beberapa jenis makanan yang Ibu yang bisa Ibu pilih. Ini kan sarannya ada nasi kan, yang biasa ya nasi. Kemudian jika ingin konsumsi daging, Ibu bisa konsumsi daging tanpa lemak karena di dalamnya ada protein, vitamin B12 dan zat besi Ibu. Dan ini sangat baik untuk ibu menyusui ya. Kemudian sayuran hijau. Tadi Ibu suka sayuran bukan? Iya. Memang sayuran itu sangat bagus untuk kesehatan, baik dari anak kecil sampai orang dewasa memang menjadi sayur. Kemudian telur, ya telur sebagai sumber protein hewani. Tadi kan kalau saya tidak salah dengar, Ibu suka konsumsi protein nabati kan? Tapi harus diimbangi juga Ibu protein nabati dengan protein hewaninya. Kemudian salmon ini tidak saya sarankan karena kita tahu harga salmon itu tidak murah ya. Namun bisa diganti dengan ikan yang lain. Kemudian juga konsumsi susu. Ibu suka minum susu? Ya, bagus Ibu. Walaupun
menyusui harus tetap minum susu ya. Nah, kemudian buah-buahan ya, memang konsumsi sayur dan buah itu memang sangat penting. Dan kemudian untuk menjawab tentang masalah isu yang ibu bilang ya, bahwa konsumsi ikan yang menyebabkan ASI menjadi amis gitu ya. Saya rasa itu memang hanya sekedar isu ya, karena saya tidak pernah mendengar ada ASI yang amis karena makan ikan. Konsumsi ikan itu baik bagi siapa saja, mau anak-anak, remaja, orang dewasa maupun lansia. Jadi jangan takut untuk makan ikan, Bu. Harusnya ikan yang takut itu makan, ya. Ya, jangan takut untuk makan ikan, karena ikan itu sumber protein juga, Ibu. Banyak vitamin dan mineral di dalamnya, ya. Kalau Ibu tidak makan ikan, takutnya kan konsumsi dari protein hewaninya kurang. Apalagi kita cuma makan tahu dan tempe. Kemudian tadi saya ingin bertanya lagi, Ibu. Suka konsumsi santan? Santan saya Kurang ya. Kalau memang suka konsumsi santan, boleh saja Ibu. Tidak apa-apa konsumsi santan, asal dengan batas yang wajar ya. Karena kan santan juga mengandung lemak ya. Makanan pedas? makanan pedas setelah saya melahirkan akhir ini saya jarang sih makan makanan pedas, santan itu jarang sekali. Boleh. Tidak ada larangan dalam mengonsumsi makanan pedas selama menyusui. Namun ya tetap dalam batas wajar. Karena kan apapun yang berlebihan itu tetap tidak baik, khususnya bagi menyusui kan. Apalagi kan ASI bagi bayi itu sangat penting kan. Baik Ibu, kira-kira dari apa yang saya sampaikan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada Pak. Apa itu? Kan tadi Bapak bilang saya mengusahakan untuk selalu menyediakan stok ASI melalui breast pumping, gitu kan. Nah, seandainya nih saya sudah melakukan pompa, sudah melakukan pumping, di mana ASI itu saya simpan? Apakah di freezer atau di chiller? Sebaiknya jika memang ASI sudah dipompa, itu dia disimpan di lemari es. Boleh di freezer, namun tetap dalam keadaan bersih, Ibu, tidak terkontaminasi apapun. Dan itu bisa bertahan selama 4 hari di dalam kulkas ya. Dan jika di dalam kulkas tidak di freezer juga boleh saja, asal dia tetap dalam suhu yang optimal dan tidak terkena kontaminasi apapun, gitu Ibu. Nah, itu kan di chiller, di lemari es. Seandainya nih Dok, beku. Nah, itu kita harus apa? Kalau beku itu bisa dipanaskan, Pak Ibu. Bisa dipanaskan dengan api yang kecil. Jangan langsung api besar, karena kalau kita memasak menggunakan api besar kan langsung hilang semua nilai gizinya. Boleh dipanaskan dengan api yang kecil saja. Gitu kira-kira. Berarti tidak apa-apa ya Tidak kalau apa-apa, Bu. ASI dipanaskan. Iya, memang saya sering mendengar permasalahan seperti itu. Dok, sebaiknya simpan di mana ya? Karena kan takutnya nanti basi atau bagaimana, dan memang para ahli juga menyarankan untuk disimpan di dalam kulkas atau di dalam freezer, gitu. Dan di dalam wadah yang bersih. Jangan sampai wadah minyak goreng kita pakai yang menyimpan ASI gitu kan. Kadang-kadang kan nggak lucu gitu. Kira-kira ada lagi Ibu yang ingin ditanyakan? Itu saja. Baik. Sekiranya Ibu punya pertanyaan lagi atau merasa kurang dalam penjelasannya, Ibu bisa datang lagi kapanpun Ibu mau ya. Dan saya harap Ibu dapat produksi ASI dengan baik dan juga bayinya tetap sehat ya, dan lancar dalam eksekusinya. Baik, kiranya itu saja. Oh iya Pak, ini saya cuma mau memperjelas aja, mau konfirmasi aja kalau memang makan ikan tidak ada sangkut pautnya dengan
ini ya asin, maksudnya dari sambal pautnya dengan aroma asin. Oh, tidak ada ibu. Kan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, konsumsi ikan itu tidak berpengaruh pada ASI ya. Apalagi ASI berbau amis gitu. Saya rasa itu tidak benar. Itu hanya sekedar isu-isu di dalam masyarakat saja ya. Jadi ibu tidak perlu khawatir mengkonsumsi ikan, boleh kok. Seperti ikan-ikan laut ya. Dan salmon jika ibu memang punya rezeki yang cukup, ibu bisa bikin salmon ya. Tidak apa-apa. Baik, ada lagi ibu? Sudah ya. Baik, terima kasih sebelumnya ibu ya telah datang ke sini. Ya, selamat siang ibu. Ya, siang Pak.